Hai, kembali lagi sama saya Yana Riana. Kita udah sampai di episode 3 ya. Terima kasih yang udah nonton terus. Sekarang kita udah mulai untuk masuk ke bagian main app, tapi masih setting-setting ya. Oke, eh, pertama kita ke terminal dulu. Sekarang kita dikasih tahu buat nginstal Next.js 13 ya. Balik lagi, development di 2023 udah gampang banget. Kalian tinggal ke sini aja. Terus di halaman Next.js dari Tailwind ini, kalian tinggal copy-copy nih perintah-perintahnya. Ini terus kita masuk ke project dulu. Tergantung ya, kalau kalian udah buat foldernya nanti bakal ada. Nah, kita mau jalankan perintahnya di sini nih. Kita pakai Slin sama TypeScript. Nama projectnya itu uh, Jaida Dashboard. Kemarin kan kita bikin Jaida DS ya buat desain sistem dan storybooknya. Sekarang kita di Jaida Dashboard. Create next app, latest, bla bla bla. Nah, nanti kemungkinan kalau semoga tutorialnya masih bisa berlaku untuk beberapa tahun ke depan, tapi kayaknya impossible ya karena developmentnya cepat sekali. Semoga nanti bisa kita upload lebih awal ya. Nah, CLI yang sekarang juga udah cantik banget nih dari Next.js. Pertama ditanya, kalian mau pakai Tailwind nggak? Pasti dong. Kita buat dari folder source, iya. Pakai app router ini yang saya janjikan di story, di short atau di story juga. Dia punya mekanisme baru tentang routingnya. Saya kurang tahu benefitnya apa ya, tapi mirip seperti routing waktu di React.js sih, React Router DOM ya. Tapi ntar kita pelajarin lagi lebih detail. Nah, ini langsung ditanya mau bikin alias apa enggak. Pasti pakai alias biar lebih mudah buat import komponen nantinya. Mau namain aliasnya apa? Seperti itu. Oke, kalau udah diinstal, kita masuk ke yang barusan kita bikin ya, dashboard. Sampai sini harusnya kita udah bisa run ya komponen Next.js-nya. Tailwind-nya juga udah oke. Ya, udah settingannya udah jalan semua ya. Udah tinggal pakai semua nih, nggak ada yang perlu kita tambahin lagi nih di sini. Kecuali nanti kita harus konekin dari uh, desain sistem yang kita bikin kemarin. Nah, ini bakal ada proses back and forth. Sekarang kita mau coba uh, uh, emit dulu ya. Desain sistem yang kita bikin kemarin. Jadi, kalian jalankan perintah yang ini. npm run tsc. Nanti dia bakal ngeluarin folder namanya dist gitu ya. Oke, tentu aja nggak ada di emit ya, karena emang komponen kita masih kosong nih. Kita bakal bikin komponen kita yang baru ya. Kita buat folder namanya button. Terus dalam sini kita buat index.js untuk isian buttonnya ya. Kok index.js salah. Index tsx. Isinya itu kita bisa copy ya, kalau kita butuh buru-buru dari button tsx ini. Ini kita bisa cut aja. Terus kita bawa. Sebenarnya bisa kita copy terus kita rename di sana ya, boleh. Sama aja semua caranya. Ini kita bisa matikan aja. Oke, kita dapat folder kita yang pertama ya. Ini tsc. Tapi karena dia ngedetect kita nggak ada folder lainnya, mungkin kita buatkan aja di sini. Kita kasih satu file dummy ya, index ts. Kita nggak tahu bakal ngeluarin apa di sini, tapi kita default aja gini. Seharusnya nanti ada dua folder sih di disk nanti. Components sama lib. Oke. Nah, kita juga mau sambil pastikan storybook kita tetap jalan ya. Sekarang pasti error karena di sini juga ngimportnya masih salah ya.
Oke, dia kayaknya hmm, ini gara-gara kita kasih config ini sih exclude. Tapi nanti kita coba. Saya udah coba bongkar-bongkar sih, memang belum ketemu jawabannya buat supaya pakai aliasnya dari sini gitu. Oke, si button ini harusnya akan tetap jalan normal ya di storybooknya. Ya, ini yang dari sana memang. Jadi kita buat komponnya dikeluarin. Nanti setelah kita udah pakai udah slicing Jaida dashboard di Figma, ini bakal kita bersihin juga. Cuman ini bikin example dulu. Supaya kita ketika emit, terus kita submit, kita push ke GitHub, terus kita install di dashboard yang Next.js itu bisa digunakan. Button ini ada beberapa komponen lagi ya yang manggil button. Oke, nggak ada. Nah, cukup sih seharusnya. Itu aja. Eh, Sekarang kita coba run ulang lagi. Kita udah pastikan di sini ada komponen button, bla bla bla. Nah, supaya kita bisa install di komponen Next.js kita, ini harus kalian update terus versionnya. Jadi kalau misalkan emang ada perbaikan, kalian perbaikin. uh, Oke, kita harus push dulu ya. Kalian perhatikan dia berubah jadi di 001, itu ada di sini ya. Version 001. Sekarang kita push aja ke GitHub. Oke, ternyata ke ignore kalau nggak salah ya. Ini kalian ke git ignore dulu, terus ada folder dist. Nah, ini dihapus aja. Wah, kebalik sih. Ya, kita patch dulu baru kita push sebenarnya. Oke, seharusnya kita bakal punya folder dist di sini. Nah, sekarang kita mau install. Kalian ambil dari username terus nama reponya ya, seperti itu. Nanti kita waktu install kurang lebih seperti ini nih. npm install github terus titik dua tanpa slash ya. Nah, ini pastikan SSH kalian udah nyambung. Jadi kalau kalian install seperti ini, kalian bisa ambil dari repo kalian sendiri gitu. Karena sifatnya reponya sih masih private ya, kecuali kalian bikin public atau kalian install di npm. Kalian submit di npm. Nah, ini nanti ke belakang ketika mau deploy saya bakal tunjukkan. Sebenarnya ini ada security issue ya kalau emang kita gunakan seperti ini. Tapi nanti ada cara yang lebih baik ya. Nah, kalau udah terinstall seharusnya ada di sini. Sekarang kita mau coba jalankan Next.js kita. Oh, ini gara-gara Node saya di versi 16 defaultnya. Kalian kalau udah install yang terbaru silahkan, tapi kalau mau pakai seperti ini juga boleh.
Sambil nunggu servernya jalan, ini app router yang digaungkan ya. Nanti kita belajar tentang beberapa default template-nya, ada layout, page, sama error, terus ada loading kalau nggak salah. Middleware sama juga, cuman cara menggunakannya beda. Oke, di page kita coba langsung maintain aja ya. Ini kita take out aja. Oke, kita udah tahu ya berhasil jalankan. Ini red. Ini kita matikan aja. Bawaannya si Tailwind ya. Bawaannya si Next.js. Kita mau seperti ini. Nah, kita mau coba import nah, ini kita bisa buatin alias juga nih. Jadi Jaida.ds distribution ke components ke button. Nanti kita buatin aliasnya coba ya di tsconfig-nya. Ini kita button. Nah, kalau kalian lihat di sini kan waktu kita bikin memang dari sananya ya. Dia tuh pakai export cons ya, bukan export default. Jadi ini kita harus panggil alias namanya seperti itu. Nah, ini tinggal kita render aja. Kalau nggak salah cara makainya gini ya. Labelnya apa? Terus enaknya juga available props itu udah pasti jelas ya, karena kita udah di TypeScript. Kita mau log aja ke konsol. Ini yep. Oke. Kita karena nggak emit CSS-nya ya dari situ. Sebaiknya memang dari desain sistem dia nggak bawa styling lagi. Jadi gini kita bisa matikan aja. Terus kita ini juga nggak butuh sih pastinya ya. Iya, karena ini udah pakai Tailwind ya. Jadi ini kita nanti matikan aja. Oke. Jangan lupa, setiap kita buat perubahan seperti itu, kita pertama run ulang TSC-nya. Terus kalian oke, ini terus di commit. Terus di patch. Habis itu di push. Nanti dari halaman Next.js kita install ulang. Oke, setelah udah diinstal ulang ya tadi, kita coba run ulang nih si Next.js. Run di 3000, kita refresh aja. Oke, ternyata ada error ya. Jadi kalau kita panggil function seperti ini, kita butuh tambahan apa ya, saya lupa istilahnya ini, nanti saya cari tahu ya. Jadi kita disuruh pakai use client seperti itu. Consider convert part this client component ya. Jadi dia biar dianggap sebagai client component gitu. Karena ada client component sama server component itu sih di Next.js yang baru. Oke, buttonnya udah keluar. Ini kalau diklik juga bisa jalan ya. Cuman ada extra warning nih, saya belum tahu. Nanti coba kita telusurin ya, ini error apa gitu. Nah, paling nggak konsol lognya udah jalan ya. Jadi ini beneran button yang kita buat dari desain komponen seperti itu. Nah, ini kan baru boilerplate nih, memang nggak ada yang cantik, nggak ada apa-apa. Tapi nanti sambil jalan, semuanya bakal kita buat sesuai dengan yang ada di Figma ya. Jadi satu persatu kita buat slicing dulu nih. Kalian kalau mau
rancang dulu di desain sistem boleh, tapi yang bakal saya terapkan sambil jalan, kita slicing dulu lewat dashboard. Nanti kalau ketemu komponen yang berulang akan sering digunakan, kita migrate atau kita convert sebagai eh, desain sistem seperti itu. Kita masukin ke desain sistem. Nanti ada beberapa mekanisme juga ya, karena di desain sistem sendiri kalian harus mengenal istilah tentang atom komponen, molecules, sama apa ya kalau nggak salah satu lagi. Pokoknya dia akan ada 3 klasifikasi, yang mana button ini sebuah atom, yang mana sebuah molecules atau sebuah organisme seperti itu. Nanti kita coba pelajarin itu juga. Nah, ini seharusnya boilerplate-nya udah jadi ya. Kita coba lihat to-do kita dulu. Tailwind udah, boilerplate udah. Sekarang kita init git Next.js-nya. Seperti biasa, kita buat dulu repo-nya. Kita buat repo baru, namanya Jaida Dashboard. Oke, private create. Terus ini di copy. Kita mau init yang dashboard. Initial commit. Bis itu tinggal ya udah di init ya, udah ada gitnya kalau nggak salah. Oh, udah ada ya. Terus kita di master aja kali ya, biar sama sama yang satunya. Saya kebiasaan pakai master soalnya, anak anak zaman dulu. Oke, habis itu kita push aja masternya. Nah, ini yang kita buat tadi ya, source app. Udah, ini coba kita cek package JSON-nya. Dia udah manggil komponen kita yang tadi. Terus seharusnya udah ya. Ini juga bisa kita tandain kalau init gitnya juga udah selesai. Oke, ternyata nggak sesusah yang saya kira ya buat setup boilerplate-nya di main app. Jadi episode 3-nya kita akhiri sekarang. Mari kita rayakan dengan sarapan nasi kuning.